Leandro Trossard tak berniat tinggalkan Arsenal. Perpanjang kontrak baru, Arsenal naikkan gaji David Raya. Christian Norgard sudah tentukan klub tujuan setelah tinggalkan Arsenal. Gyökeres rajin cetak gol buat Arsenal hanya soal waktu. Rencana perluasan Stadion Emirates, Arsenal pertimbangkan pakai Wembley. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Leandro Trossard tak berniat tinggalkan Arsenal. Penyerang asal Belgia Leandro Trossard menegaskan tidak berniat meninggalkan Arsenal meski sempat beredar spekulasi mengenai kemungkinan transfernya dari klub London tersebut. Trossard, yang bergabung dengan Arsenal pada 2023 dari Brighton and Hove Albion mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers menjelang laga kualifikasi Piala Dunia antara Belgia dan Makedonia Utara pada Jumat pekan ini. Selalu ada rumor seperti itu, namun meninggalkan Arsenal tidak pernah benar-benar menjadi pilihan. Saya merasa sangat nyaman di sini, ujar Trossard seperti dikutip beIN Sports pada Rabu. Pemain berusia 30 tahun itu mengakui sempat mengalami masa sulit pada awal musim karena cedera yang membuatnya kehilangan menit bermain. Di awal musim saya sedikit kesulitan karena cedera, saya pikir rumor itu muncul karena kurangnya waktu bermain, tambahnya. Namun, Trossard kini kembali bugar dan menjadi bagian penting dalam skuad pemimpin klasemen Liga Inggris tersebut. Perpanjang kontrak baru, Arsenal naikkan gaji David Raya. Kiper andalan Arsenal David Raya dikabarkan telah menyetujui kesepakatan untuk menandatangani kontrak baru yang lebih baik bersama The Gunners. Kesepakatan baru ini merupakan penghargaan atas performa impresifnya sehingga pihak klub memberikan perpanjangan kontrak hingga 2028 di Emirates Stadium. Perjanjian baru sudah ditandatangani setelah disetujui di musim panas, dengan Raya menerima gaji lebih tinggi sesuai rencana, kata Fabrizio Romano, Rabu 8 Oktober 2025. Perpanjangan kontrak ini menegaskan posisi David Raya sebagai salah satu pemain yang paling berharga di skuad The Gunners. Sang pemain akan menerima gaji sebesar 100.000 euro per minggu. Kenaikan ini juga mencerminkan statusnya sebagai kiper utama dan pemain kunci di bawah manajer Mikel Arteta. Penghargaan ini datang setelah Raya berhasil menggeser Aaron Ramsdale sebagai pilihan utama di bawah Mister Gawang dan telah memenangkan penghargaan Golden Glove Premier League. Christian Norgard sudah tentukan klub tujuan setelah tinggalkan Arsenal. Christian Norgard baru tampil 2 kali untuk Arsenal. 1 kali sebagai starter saat kemenangan 2-0 atas Port Vale di Carabao Cup dan sekali sebagai pemain pengganti di laga Liga Champions melawan Athletic Bilbao pada September. Namun, gelandang berusia 31 tahun itu belum sekalipun tampil di ajang Premier League dan hanya duduk di bangku cadangan dalam 3 pertandingan terakhir. Kini, Norgard mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke klub lamanya, Burnby EF, setelah kontraknya di Arsenal berakhir. Saya bisa jamin Arsenal akan menjadi klub terakhir saya di luar Denmark, ujar Norgard kepada media Denmark Bold. Saya masih ingin kembali ke Brøndby ketika kontrak saya di Arsenal habis. Kontrak saya berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Saya akan senang bertahan di Arsenal setahun lebih lama jika semuanya berjalan baik. Tapi jika ternyata tidak cocok, saya akan pulang ke Denmark setelah 2 tahun. Jika menuntaskan kontraknya, Norgard akan berusia 33 tahun pada 2027. Ia sebelumnya bermain untuk Brøndby antara 2013 hingga 2018, bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik klub pada tahun 2017 dan turut membawa mereka juara Piala Denmark 2018. Gyökeres rajin cetak gol buat Arsenal hanya soal waktu. Gyökeres baru mencetak 3 gol dalam 10 kali penampilan bersama The Gunners musim ini. Ia mencetak ketiga gol itu hanya di 2 pertandingan. Meski demikian, Gary Lineker tidak khawatir.
Ia menilai Gyökeres tetap berkontribusi positif dan soal ketajaman hanya soal waktu saja. Saya kira bahkan meski dia belum mencetak banyak gol, Viktor Gyökeres memberi mereka sesuatu yang berbeda, ujar Lineker seperti dilansir Metro. Dia memberi mereka ancaman di belakang, ia menciptakan ruang lebih besar untuk gelandang dan bahkan pemain sayap, dan larinya agresif, dan dia suka berputar dan menyerang ruang di kotak penalti. Gol-gol akan datang karena servis yang akan dia terima, khususnya karena sekarang Bukayo Saka kembali dan terlihat seperti dulu setelah cedera. Jadi saya kira ini cukup menjanjikan buat Arsenal. Saya kira kita akan menyaksikan persaingan juara yang bagus musim ini, katanya. Rencana perluasan Stadion Emirates, Arsenal pertimbangkan pakai Wembley. Arsenal tengah melakukan pembahasan internal mengenai rencana ambisius meningkatkan kapasitas Stadion Emirates. Peningkatan ini bertujuan agar markas The Gunners dapat bersaing dengan stadion besar milik klub-klub raksasa di Inggris. Dilansir dari BBC Sport pada Selasa 7 Oktober 2025, pembicaraan mengenai perluasan kapasitas ini masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan resmi mengenai langkah yang akan diambil. Namun, satu opsi penting yang telah didiskusikan adalah kemungkinan memindahkan pertandingan kandang ke Stadion Wembley jika proyek pembangunan dan renovasi benar-benar dilaksanakan. Tahun depan, 2026 akan menjadi momen penting karena menandai 20 tahun sejak Arsenal pindah ke Stadion Emirates dari markas bersejarah mereka Highbury. Saat ini, Stadion Emirates memiliki kapasitas 60.704 kursi, menjadikannya stadion terbesar kelima di antara klub sepak bola Inggris. Pihak klub diketahui sedang membahas kemungkinan modifikasi tata letak tempat duduk untuk menambahkan ribuan kursi baru. Langkah ini dilakukan Arsenal untuk menyeimbangkan diri dengan pesaing mereka. Kapasitas stadion terbesar dipegang oleh Manchester United, Old Trafford sebesar 74.879. Diikuti oleh Tottenham Hotspur 62.850, West Ham United 62.500, dan Liverpool 61.276. Jika rencana perluasan ini terwujud, Arsenal akan semakin mendekati kapasitas stadion milik rival sekota mereka, Tottenham, dan memperkuat posisi mereka sebagai salah satu klub dengan fasilitas terbesar di Premier League. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!